Qala Musa, lantas Nabi Musa berkata, "Ya Allah, wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu, saya ini bisa melihat panjenengan, kemudian setelah itu saya mati, itu lebih saya suka daripada saya hidup tapi tidak bisa melihat engkau. Wallahi," malaikat Israfil bersumpah ke Musa, "kami ini para pemimpin malaikat, sejak kami diciptakan oleh Allah sampai saat ini, sekalipun kami belum pernah berani untuk mendongakkan wajah kami melihat ars. Melihat ars saja kami nggak berani, apalagi pengen melihat Allah. Fama hamalaka ayyuhal abdud dhaif ala hadha?" Apa yang menyebabkan kamu itu mau melihat Allah, wahai hamba yang lemah? Ini ada satu riwayat kisah yang menarik mungkin untuk kita renungkan. Nabi Musa mendapatkan kefutuhan dari Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka Nabi Musa mendapatkan gelar sebagai Kalimullah. Taubatu Musa alaihissalam. Taubatnya Nabi Musa. Tadi sudah saya katakan, Nabi Musa mendapatkan kefutuhan, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamma sami'a Musa alaihi salam kalama rabbih. Ketika Nabi Musa itu bisa mendengarkan firman Allah, tomi'a fi ru'yatihi. Maka Nabi Musa ini, kalau bahasa kita tamak, pengen nambah. Bukan cuman bisa mendengar kalamullah, tapi Nabi Musa pengen bisa melihat Allah. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi arini andur ilaik. Qala lan tarani lakin dur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Rabbi, wahai Tuhanku, arini andur ilaik. Biarkanlah aku bisa melihat engkau ya Allah. Jadi Nabi Musa sudah dikasih anugerah bisa mendengarkan kalamullah, kemudian pengen lebih. Ya Allah, saya pengen melihat jenengan, ya Allah. Biarkanlah saya bisa melihat jenengan. Lantas Allah menjawab, lantaroni lakin undur ilal jabal. Kamu nggak mungkin bisa melihat saya, wahai Musa. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makana. Kalau si gunung itu tetap jejak di tempatnya, fasawfa taroni. Maka kamu bisa melihat saya. Dalam riwayat hadis, qala Muhammad bin Ishaq, haddatsani ba'dun man la attahimu, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya bena Imran, hai anaknya Imran, innahu la yaroni ahadun fayahya. Hei putranya Imran, gak ada seorang pun yang bisa melihat saya kemudian dia tetap hidup loh. Artinya kalau orang melihat saya gak mungkin kuat, pasti mati geblek. Ini innahu la yarani ahadun fayahya. Qala Musa. Jadi setelah diingetin oleh Allah, hei putranya Imran, gak ada yang kuat melihat saya. Kalau melihat saya gak mungkin bisa kuat bertahan hidup, pasti mati nanti dia. Gitu. Mendengar seperti itu, qala Musa, lantas Nabi Musa berkata, Rabbi la syarikalak, wahai Tuhanku, tidak ada sekutu bagi engkau. Inni an araka wa amutu ahabbu ilayya min alla araka wa ahya. Ya Allah, wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu, saya ini bisa melihat panjenengan, kemudian setelah itu saya mati, itu lebih saya suka daripada saya hidup tapi tidak bisa melihat engkau. Wah, ini kelihatan tambengnya Nabi Musa. Gak apa-apa ya Allah, saya lihat panjenengan kemudian langsung saya mati, itu lebih senang saya daripada cuman bisa dengar kalam panjenengan tapi nggak bisa lihat panjenengan. Ini Nabi Musa.
Gak apa-apa saya mati. Mending mati tapi sudah bisa melihat engkau daripada hidup terus gak bisa melihat engkau. Rabbi atmim alayya ni'amaka wa fadlaka wa ihsanaka bihadzal ladzi as'aluk. Oleh karenanya ya Allah, sempurnakanlah kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku, sempurnakan fadilah yang telah engkau berikan kepadaku, dan kebaikan-kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku dengan memenuhi permintaan saya ini ya Allah. Apa tadi permintaan Nabi Musa? Bisa melihat Allah. Padahal sudah diperingatin sama Allah. Tak kira kuat Musa. Tak apa ya Allah. Wa amutu ala athari dzalik. Jadi tolong dong penuhi permintaan saya ya Allah. Sempurnakan kenikmatan engkau kepadaku. Setelah itu enggak apa-apa saya mati. Qala wa akhbarana Jubair anid Dhahak an Ibni Abbas qala lamma Allah ar-rahima bi khalqihi min hirsi Musa ala ayyutiyahu su'lah. Jadi ketika Allah itu melihat gimana ngototnya Nabi Musa bisa pengen melihat Allah, qala, lantas Allah berfirman, intolik fanduril hajar alladhi fi ra'sil jabal. Coba kamu pergi ke sana Musa. Kamu pergi ke batu yang ada di gunung itu. Fajlis alaih. Kemudian kamu duduk di atas batu itu. Fa inni muhbitun alaika jundi fa fa'ala Musa. Nanti saya akan mengutus bala tentara saya untuk menemui kamu. Lantas Nabi Musa datang ke gunung itu dan duduk di atas batu sebagaimana perintah Allah. Falamma istawa alaih, ketika Nabi Musa sudah duduk di atas batu tadi, aradallahu ta'ala alaihi junuda sab'i samawat. Lantas Allah menunjukkan gitu, arado atau menyuruh bala tentara Allah dari 7 langit. Fa'amaro malaikatas sama'id dunya ayyu'ridu alaih. Kemudian Allah menyuruh yang pertama ke para malaikat-malaikat penjaga langit dunia, langit yang paling dekat ini. Famarru bi Musa. Kemudian malaikat-malaikat langit dunia itu melewati Nabi Musa. Walahum aswatun murtafi'atun bitasbih wa tahlil. Gerombolan malaikat-malaikat dari langit-langit dunia ini mendatangi, melewati Musa dengan suara yang melekit, bertasbih dan bertahlil. Kasautir ra'dis syadid. Suaranya itu seperti halilintar yang keras sekali. Enggak suaranya kelap. Seperti suaranya petir. Menggelegar. Summa amara malaikatas sama'its tsaniyah ayyuradu alaihi fafa'alu. Nah, setelah malaikat di langit pertama itu, lantas Allah juga menyuruh malaikat-malaikat yang di langit kedua. Famarru bihi alal alwani syata. Kemudian malaikat dari langit yang kedua ini melewati Nabi Musa, bukan cuma suara yang menggelegar, tapi dengan aneka warna. Jadi terlihat warna-warni. Dzu wujuhin wa ajnihah. Nampak bentuk-bentuk dan ada sayapnya gitu. Minhum alwanul asad rafi'i aswatihim bitasbih. Ada juga seperti bentuknya harimau. Rafi'i aswatihim bitasbih, dengan suara melenting yang sangat keras dalam membaca tasbih. Fafaza Musa minhum. Baru sampai di malaikat yang langit kedua saja, Nabi Musa faza minhum, gemeteran takut Nabi Musa. Wa qala Rabbi ya Allah. Jadi Nabi Musa sudah gemeter takut. Inni nadimtu ala mas'alati. Ya Allah, saya nyesal minta ya Allah. Saya menyesal atas permintaan saya tadi ya Allah. Hal anta munjiun an makanil ladzi ana fih. Ya Allah, tolonglah saya dari tempat saya ini ya Allah. Saya merasa takut, gemeter. Itu baru langit yang malaikat dari langit yang kedua. Qala lahu ra'sul malaikah. Melihat Nabi Musa itu gemeter dan ketakutan lalu berseru begitu,
Pemimpin malaikat bilang, ya Musa, isbir ala ma sa'alta. Musa, ente nono, tunggu dulu, belum apa-apa kamu itu. Tunggu jawaban dari permintaan kamu itu. Faqalilun min kasirin ma ra'ait. Yang kamu lihat itu masih sedikit, masih banyak lagi di belakang. Tunggu, sabar. Kata malaikat itu. Setalah. Jangan keburu. Sudah gemeter sama malaikat. Tunggu dulu. Summa amarullah malaikatas sama'is salisah. Setelah itu Allah menyuruh malaikat-malaikat di langit yang ketiga. Ihbitu fa'taridu ala Musa. Ayo turun. Datang ke Musa, tunjukin kalian. Tunjukin siapa kalian ke Musa dulu. Fa'aqbala ma la yuhsa adaduhu ala alwanis syata. Kemudian malaikat-malaikat itu turun melewati Nabi Musa dengan jumlah yang tidak terhingga. Wa alwanis syata, dan dengan warna yang bermacam-macam. Alwanuhum kalah binar. Warnanya itu seperti api yang berkobar-kobar. Nah, boleh. Lahum bitasbih wa tahlil. Mereka juga bacanya tasbih dan tahlil, tapi dengan api berkobar-kobar. Jadi kalau sekarang umpamanya ada yang bertakbir dengan yang menakutin, malaikat juga seperti itu. Allahu Akbar, hancurin. Wah, itu untuk nakut-nakutin Nabi Musa. Kalau sekarang nggak ada ini umat Islam yang pengen ketemu Allah, jadi nggak usah ditakut-takutin dengan takbir yang menakutkan. La ilaha illallah. Itu kerjaannya malaikat itu. Faqala lahu rasul malaikah. Lantas ketua malaikat bilang, ya Ibna Imran, isbir hatta taro ma la tasbiru alaih. Sabar. Tunggu sampai kamu bisa melihat untuk apa-apa yang kamu tidak sabar ingin melihatnya, kan? Itu begitu maksudnya. Summa auhallahu ta'ala ila malaikatis sama'ir rabi'ah anihbitu ila Musa bitasbih. Allah kemudian menyuruh malaikat-malaikat yang ada di langit keempat. Fahabitu alwanuhum kalah binar. Fakadzalika ahlu kulli sama'i ila sama'i sabi'ah yanziluna ilaihi bialwanin mukhtalifah. Begitu seterusnya sampai malaikat di langit yang ketujuh. Semuanya bikin Nabi Musa gemeter, takut. Datang secara bergantian dari langit ke-1 sampai langit ke-7. Semakin lama Nabi Musa semakin takut dan gemeter. Qala rasul malaikah. Setelah malaikat dari langit yang ke-7, pemimpin malaikat bilang, qad ausyaktu antam tali khaufan wa yankhali qalbak hadzal ladzi jalasta litandura ilaih. Kamu sampai berani-beraninya duduk di sini, ini baru ini saja kamu sudah gemeteran. Qala wa nazala Jibril, kemudian malaikat Jibril turun, wa Mikail wa Israfil wa man fi sab'is samawat wa hamlatul arsy wal kursi wa aqbalu alaih. Semua malaikat itu datang ke Musa, yaqulun. Lantas malaikat itu bilang, ya khati abni khati. Hei orang yang salah, anaknya orang yang salah. Malladzi raqaka ilaha huna. Kalau bahasa kita mungkin, apa sih kamu kok bisa sampai mau ke sini, itu lu ngapain? Wa kaifa ittara'ta antas ala rabbaka antandura ilaih. Kok berani-beraninya kamu itu sampai minta ke Tuhan kamu, pengen bisa melihat Tuhan kamu. Wa Musa alaihi salam yabki. Ketika malaikat itu bilang seperti itu, Nabi Musa sambil nangis. Kok berani-beraninya kamu itu Musa sampai minta pengen ketemu dengan Allah. Ketemu dengan kita-kita saja kamu sudah gak kuat. Kok sampai minta terfutuh bisa melihat Allah. Kamu sudah diberikan kefutuhan bisa mendengar kalamullah, itu sudah luar biasa. Ya Musa, katanya malaikat Israfil, wallahi, malaikat Israfil bersumpah ke Musa, inna lanahnu ru'asaul malaikah. Kami ini para pemimpin malaikat, lam narfa absarana nahwal arsy mundu khuliqna khaufan wa farqan. Kami ini para pemimpin malaikat, sejak kami diciptakan oleh Allah sampai saat ini, sekalipun kami belum pernah berani untuk mendongakkan wajah kami melihat ars.
Melihat ars saja kami nggak berani. Apalagi pengen melihat Allah. Fama hamalaka ayyuhal abdud dhaif ala hadha. Apa yang menyebabkan kamu itu mau bisa atau mau melihat Allah, wahai hamba yang lemah? Faqala Musa, ya Israfil. Kemudian Nabi Musa menjawab, wahai Israfil, waqad itma'na ahbabtu an a'rifa min adhamati rabbi ma araf. Sudah ya Israfil, saya sudah cukup melihat keagungan Allah dari apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Artinya sudah cukup saya bisa mendengarkan kalamullah. Tapi saya nggak mau minta macam-macam lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kefutuhan Nabi Musa. Bagaimana dengan Rasulullah? Tentu kadar kefutuhan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah berbeda. Tentang pertanyaan apakah Rasulullah pernah melihat Allah, memang terjadi ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi dalam kisah Isra Mi'raj, sebagian besar ulama menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah melihat Allah dan bisa. Dan itu diakui oleh para malaikat juga. Jibril ketika sudah mendekati Sidratul Muntaha, Jibril nggak berani menerusin. Katanya Jibril, bisa terbakar saya kalau sampai menembus itu. Tapi engkau bisa ya Rasulullah. Ini salah satu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk Nabi saja tingkatan kebutuhan itu berbeda. Dan sudah cukupin saja. Allah Maha tahu untuk kadar kenikmatan bagi setiap hambanya.